Ngebut ngerjain proyek, 3 bulan tidur di gubuk proyek. Buat grup, mati-matian hasilin. Iya, Paman gue lihat laba lebih. Hasilnya, perusahaan nganggep aku kayak barang sekali pakai. Bodoh-bodoh, Hing. General Manager Pusat Manajemen Konstruksi, Lin Zongyuan, bagi hasil manajemen tahunan 12 juta. Keren banget Pak Lin, 3 tahun berturut-turut tembus puluhan juta. Pak Lin emang jago ngatur. Grup 2 tahun ini naik kelas investasi strategi. Mana yang lepas dari tangan Bapa? Itu semua kepercayaan Dewan Direksi. Aku sendiri nggak bisa ngapa-ngapain. Pak Lin aja bagi hasilnya udah 12 juta. Nah, Pak Shen mah pasti dapat bagian paling gede. Iyalah, pasti. 8 tahun raih banyak penghargaan. Buat grup cuan 1,2 miliar. Laba lebih. Siapa yang bisa nandingin dia? Shen Heng, Pusat Manajemen Konstruksi. Penghargaan khusus tahunan. 12.000 doang. Hah? Nggak mungkin. Pak Lin 12 juta. Pak Shen cuma 12.000. Pak Shen 8 tahun banting tulang. Kalah sama uang makan Pak Lin sekali doang. 3 tahun, 1,2 miliar laba. 3 penghargaan emas. Bonus tahunan aku. Cuma 12.000. Ngebut proyek 3 bulan. Tidur di gubuk. Buat grup mati-matian ngasilin. Welcome as miliar laba lebih. Hasilnya, perusahaan nganggep aku kayak barang sekali pakai. Dibodoh-bodohin. Penilaian kinerja lihat kontribusi manajemen menyeluruh. Bukan cuma lihat prestasi proyek sama laba. Ada orang yang cuma fokus kerja di lapangan. Nggak ngerti visi besar grup. Grup mak ngutang siapa-siapa. Bonus dibayar sesuai aturan. Koma udah ditetapkan Dewan Direksi. Nanti bakal dievaluasi lagi. Jangan bawa perasaan ke dalam pekerjaan. NASA tahun kemarin. Go, raih 3 penghargaan emas nasional. 8 penghargaan perak provinsi. Pendapatan sama laba tembus rekor baru. Prestasi ini nggak lepas juga dari kerjasama semua rekan di lapangan. Ada yang ngerasa prestasi proyek itu cuma jasa segelintir orang atau tim tertentu. Seliput online ini. Itu namanya pola pikir yang sempit banget. Maksudmu mau menghapus jasa Pak Shen gitu? Jangan asal ngomong, awas nanti kena batunya. Tahun fiskal baru, aku cuma mau ambil posisi di bagian teknis dasar. Masuk pulang tepat waktu, di luar jam kerja. Nggak mau urus masalah proyek, hari libur nggak akan sentuh, pekerjaan tambahan apapun. Shen Heng, kamu ini nggak mikirin kepentingan grup secara keseluruhan, nggak punya jiwa pengorbanan anak teknik. Pengorbanan itu aku kasih dengan ikhlas, bukan buat kamu enak-enakan rebut kredit kerja. Karyawan kayak kamu nggak pantas dipertahankan di perusahaan. Mau pecat aku gitu. Coba aja kalau berani. Mau pecat aku gitu. Coba aja kalau berani. Shen Heng, kamu gila ya? Di depan banyak orang kok kamu bongkar aku. Semua orang di grup, ratusan mata lagi lihat. Kamu mau apa sih? Penempatan kerjamu. Tanpa persetujuan aku, masa bisa pindah jabatan? Proyek-proyek prioritas itu. Tanpa kamu emang nggak jalan. Dengar ya Shen Heng, Changlan Construction tanpa siapapun juga tetap jalan. Tanpa aku emang jalan. Tapi untung, 1,2 miliar itu bisa jalan nggak? Kamu masih berani ngomongin itu? Proyeknya grup yang dapat, sumber dayanya grup yang kasih. Jadi kreditnya ya harus ke grup. Aku ini, GM Pusat Manajemen Project. Yang ngatur semua proyek. Aku ambil 12 juta. Udah sepantasnya. Kamu cuma tukang kerja. Emang kamu ngatur apa? Woi. Emang kamu ngatur apa? Waktu pondasi CBD Selatan turun, aku 72 jam jaga di lapangan sampai beres. Kamu di mana? Kamu lagi liburan ke luar negeri, waktu jembatan Binjang kena angin topan. Aku sama anak buah kerja di tengah hujan kejar deadline. Kamu di mana lagi? Di ruang VIP hotel sambil nyanyi-nyanyi. Pak Lin, tolong jaga posisi Bapak. Shen Heng, jangan keterlaluan. Aku kasih muka kamu malah nggak mau. Aku bisa bikin kamu bangun di Changlan, 8 tahun dengan gemilang. Juga bisa bikin kamu di seluruh industri ini. Nggak bisa berkutik. Aku kerja di industri ini 8 tahun. Andalku itu kemampuan teknis, bukan belas kasihanmu. Surat pengajuan mutasi sudah aku kirim ke Departemen HR mulai hari ini. Aku cuma kerjain tugas pokokku. Shen Heng, kamu bakal nyesel. Aku nggak akan bikin kamu enak. Passion. Soal proyek jalan cepat Hajeng. Mereka nelpon lagi. Katanya review desain harus Bapak yang datang. Aku cuma terima review teknis dasar dari pusat. Itu di luar lingkup kerjaku. Minta mereka ikut prosedur resmi aja. Tapi mereka bilang, kalau Bapak nggak datang, jadwalnya mundur sebulan. Pasien, gimana kalau Bapak bisa luwes dikit? Soal jadwal itu urusan tim proyek. Tugas dan tanggung jawabku udah dikonfirmasi sebelum proyek mulai. Di luar pintu ada alur prosedur. Kalau butuh kerja samaku, ikutin alurnya.
Pasien beneran pulang tepat waktu, dia bahkan nggak lembur pas jam istirahat. Ini bener-bener aneh banget. Orang kerja susah payah 8 tahun, cuma dapat bonus 12.000. Masa ia harus lembur? Tahun fiskal baru. Kita harus bangun tim panutan baru. Ciptakan lagi prestasi terbaik di industri. Sebagian orang milih santai dan gak peduli. Itu hak mereka. Anggap nggak bakal berhenti cuma karena 1-2 orang mundur. Yang mampu itu banyak. Tak tahu, tahun fiskal baru, tim baru, semangat Tuan, Kamerat Lu Jiaming akan menjabat sebagai manajer proyek renovasi perkotaan. Aku penuh keyakinan sama dia. Makasih atas kepercayaan Pak Lin. Aku pasti nggak akan ngecewain ekspektasi grup. Ciptakan lagi prestasi terbaik. Lihat nggak? Ini baru semangat yang harus dimiliki anak teknik, bukan kayak sebagian orang. Kerja 2 hari aja, udah ngerasa paling berjasa. Pal. Lu, Soal rencana penyangga ini, hari ini harus udah diserah terimakan, kedalaman dinding diafragma masuk ke batuan, posisi titik angkat keranjang besi. Jadi Bapak jadi konfirmasi atau enggak? konfirmasi, kan udah aku bilang, ikutin standar aja. Standar cuma ngasih batas minimum. Proyek ini kondisi geologinya khusus, perlu tanda tangan Bapak buat konfirmasi parameter spesifiknya. Kalian para teknisi, bahkan parameter aja nggak bisa nentuin. Terus buat apa aku jadi manajer di sini? Parameter udah kita tentuin, tapi Bapak nggak mau tanda tangan. Kalau pihak klien nanya, siapa yang tanggung jawab? Belum. Kalau pihak klien nanya, siapa yang tanggung jawab? Beton volume besar, rencana kontrol suhu pengecorannya. Klien udah nagih berkali-kali. Kalau nggak dikirim juga, mereka bakal kirim surat resmi ke grup. Nagih? Mereka ngerti apa? Kamu kirim aja dulu rencananya, tanpa tanda tangan Bapak. Aku nggak berani kirim. Aku tanda tangan. Tanda tangan, grup konstruksi Bacangdong, yang Bapak kirim ke klien. Rencana penahan lubang galian itu, versi yang mana? Yang di meja itu, kenapa? Yang Bapak tanda tangan itu versi lama dari 3 bulan lalu, versi baru udah diupdate bulan kemarin, diameter besi, panjang besi sudut, semua urutan penopangnya udah Ya tinggal tanda tangan ulang aja kan? Ganti versi baru, kirim ke sana. Versi lama udah dikirim ke klien buat arsip. Penanggung jawab teknis di pihak klien baru aja selesai baca. Nemu kalau datanya nggak cocok. sama data serah terima teknis sebelumnya. Sekarang mereka minta penjelasan tertulis dari kita. Pak Lu, klien baru aja kirim surat resmi. Bilang manajemen teknis kita berantak minta laporan perbaikan dalam 3 hari. Sesuai yang baru. Kalian ini gimana sih? Data ini semua udah basi, gimana mau dikerjakan? Ini kan bikin kacau. Pak Wang, maaf banget. Itu cuma masalah kecil. Diserah terima dokumen internal kita. Iya, langsung ganti versi baru. Bapak tenang dulu. Lalu, posisi titik angkat keranjang besi salah, kurang 1,20 meter. Kalau dipaksain terus, keranjang besinya bisa berantakan, kurang dikit nggak apa-apa, angkat dulu aja, urusan belakangan. Kurang 1,2 meter. Kalau dipaksain angkat itu udah kecelakaan. Pak Lu, Bapak serius? Ya udah, Pak. Lu emang hebat, Bapak cari sendiri aja, sopir kren yang berani angkat. Kamu ini maksudnya apa sih? Perusahaan bayar kamu buat kerja, bukan buat bawa perasaan. Nuta, cepetan nyalain mesinnya. Nggak jadi angkat, siapapun yang mau silakan. Kami orang kecil, nggak sanggup nanggung nyawa orang. Kalau beneran kejadian, Bapak tinggal cabut aja. Keluarga aku siapa yang mau ngurusin? Pak Lu, Bapak ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti, jangan asal nyuruh. Anak buah aku bukan buat mati sia-sia. Kamu bilang siapa yang nggak ngerti? Kamu ini siapa? Kamu lagi ngomong sama siapa? Hah! Aku kerja galian pondasi, udah 15 tahun. Kamu pernah turun ke lubang galian nggak? Aku emang perlu turun ke lubang. Aku yang pegang koordinasi, aku suruh gimana? Ya, kerjain gitu. Aku pergi dulu. Kamu mau tanggung pakai apa? Kalau beneran kecelakaan, yang masuk penjara itu kami yang kerja di lapangan. Kamu mah paling pindah tempat jadi manajer lagi. Katanya koordinasi. Titik angkat aja nggak paham. Dulu pas pasien masih ada, nggak pernah ada kejadian konyol kayak gini. Dia kan orang kesayangan Pak Lin. Naik jabatan cuma modal ngomong doang. Kalau beneran kejadian, yang pertama kabur ya dia. Oke. Kalian tunggu aja. Hahaha. Rencana penahan galian dalam belum disetujui. Surat perbaikan dari klien. Rencana kor beton volume besar. Bapak tanda tangan versi yang salah. Surat perbaikan dari klien. Keranjang besi di lapangan hampir bikin kecelakaan. Surat perbaikan dari klien. Klien kirim 3 surat perbaikan berturut-turut. Surat perbaikan dari klien. Kamu mau apa? Surat perbaikan dari klien. Kamu mau aku yang pergi ke klien buat merendah. Surat perbaikan dari klien. Kamu mau aku yang pergi ke klien buat merendah. Paden. Gambar teknisnya terlalu rumit. Jurusan aku manajemen bisnis, bukan teknik sipil. Sekarang kamu bilang jurusan nggak cocok. Waktu kamu ambil jabatan manajer proyek, kenapa nggak bilang dari awal? Urusan klien biar aku yang tanggung. Kamu di lapangan jaga kondisinya. Soal teknis, suruh insinyur kepala proyek yang tanda tangan. Iya, aku naik ke sana. Lu Jiaming. Insinyur senior di proyek. Soal mereka komplain bareng-bareng soal kamu. Udah aku tahan sekali. Kontraktor inti mau mundur. Itu juga sementara aku Kalau kamu bermasalah lagi, nggak ada yang bisa lindungin kamu. Aku juga bakal bilang emang kamu yang nggak becus. Balik kerja.
Pak Wang, ini Zong Yuan. Maaf banget. Akhir-akhir ini proyek lagi penyesuaian. Sebentar lagi langsung normal. Dan tenang Pak, aku yang awasin langsung. Pasti nggak ganggu jadwalnya. Hari ini aku kumpulin kalian semua. Intinya mau nentuin tim inti teknis proyek Hop Hangklan Yuejiang. Proyek ini proyek unggulan tingkat provinsi. Masalah teknis nggak boleh salah sedikit pun. Wakil Direktur. Provinsi udah setuju prinsipnya. Biar kalian yang jadi kontraktor utama. Pak Direktur Sun, makasih banget. Provinsi percaya sama kita. Kita pasti bikin Hub Yejiang ini jadi proyek percontoh. Makasih Pak Sun atas kepercayaannya. Kita pasti kerjain semaksimal mungkin. Dan jangan buru-buru makasih dulu. Setelah evaluasi tim ahli untuk proyek ini, insinyur kepala sekaligus penanggung jawab teknis utama harus dipegang Shen Heng. Hatsan, Shen Heng emang bener, inti teknis di perusahaan kita. Tapi insinyur kepala proyek itu harus bisa ngatur semuanya. Kita masih punya beberapa insinyur kepala senior lainnya. Pak Shen itu tolok ukur tingkat provinsi, lagi pula metode yang dia kembangkan untuk fondasi air dalam, itu satu-satunya di Indonesia yang sudah... Teruji lewat praktik nyata, prestasi kayak gitu. Di perusahaan kalian ada orang kedua nggak? Aku kan General Manager Pusat Manajemen Konstruksi, kenaikan kualifikasi khusus grup. Juga aku yang pimpin. Begini Pak, kalau gitu aku tanya beberapa soal teknis, proyek penyeberangan Sungai Changlan, rencana penopang galian dalam, menurutmu gimana? Ini, Kami di internal masih ngevaluasi. Udah sampai tahap mana? Pakai metode apa? Dinding diafragma atau tiang pancang? Kedalaman masuk batuan berapa? ini detail teknisnya, aku perlu balik buat ngecek dulu. Parameter teknis paling inti aja. Kamu nggak bisa jawab. Dasar apa kamu jadi insinyur kepala? Kita pikir aku taruh omongan di sini. Hak bangun proyek penyeberangan itu dikasih ke Changlan. Itu murni karena kemampuan teknis dari Shen Heng. Kalau Shen Heng nggak mau jadi insinyur kepala, kami langsung nilai ulang kontraktornya. Pring nunda proyek, dia yang tanggung jawab penuh. Ini ulahmu. Sekarang posisi insinyur kepala proyek penyeberangan. Pihak provinsi udah tunjuk langsung Shen Heng. Kamu masih berani di depan Direktur Sun. Bikin malu. Wakil Direktur, aku cuma mikir Shen Heng susah diatur. Lagian kalau dia jadi insinyur kepala, ke depannya pusat manajemen konstruksi, kan dia yang pegang kendali. Aku juga mikirin kepentingan grup secara keseluruhan. Kalau Shen Heng nggak mau ambil proyek ini, kualifikasi khusus kita hilang, investasi 2 miliar melayang, seluruh Changlan Construction bakal hancur, nanti kita berdua juga ikut kelaparan. Aku kasih waktu 10 hari. Shen Heng harus terima posisi insinyur kepala proyek penyeberangan sungai. Terserah kamu pakai cara apa. Minta, bujuk, apa aja. 10 hari lagi. Kalau Shen Heng nggak setuju, pusat manajemen proyek kamu ini, jabatan direktur umumnya udah nggak usah dilanjutin. Teman-teman, coba lihat. Proyek Yuejiang Hub total investasinya 14 miliar. Proyek nomor 1 Jiangsu buat rencana 5 tahun ke depan. Tantangan teknisnya fokus di bentang panjang, desain anti-angin jembatan gantung box girder baja, konstruksi fondasi air dalam di bawah kondisi geologi yang kompleks, penggalian terowongan, 2 proyek sejenis yang diselesaikan Shen Heng dalam 3 tahun. Semua indikator teknisnya unggul, standar industri, skema inti teknis yang dia pegang. Saat ini satu-satunya di provinsi, metode konstruksi lengkap Yuejiang Hub yang udah teruji. Changlan Construction bisa menang proyek ini. Nih, semuanya karena rekam jejak teknis Shen Heng. Klien nggak ngeliat Changlan Construction, tapi ngeliat dia. Bener kata Pak Tao, perpanjangan sertifikasi kualifikasi khusus Changlan Construction, investasi BUMN 2 miliar yang mau masuk, semuanya nempel di proyek ini. Kalau Shen Heng pergi, mereka kalah total. Jadi yang harus kita lakuin, bukan ngalahin Changlan Construction, tapi rekrut Shen Heng, orangnya, skema teknisnya, kemampuan manajemen proyeknya, ambil semuanya, hak operasi bersama Yuejiang Hub, otomatis ngikut dia. Pak Tao, Shen Heng udah 8 tahun di Changlan Construction, bisa nggak ditarik? Orang yang udah dapat 3 penghargaan emas, bonus khusus tahunan cuma 12.000, gelar profesor istrinya, malah diambil orang dalam. Aku nggak percaya dia nggak kesal. Pak Tao, kita buka tawaran apa dulu? Jangan bahas uang dulu, kasih dia penghargaan dulu. Besok jadwalin ketemu, aku yang datang langsung. Orang yang bahkan Direktur Sun sampai tunjuk langsung. Masa aku nggak datang sendiri? Dalam 10 hari. Aku mau Shen Heng. Caca, duduk di ruang rapat kita. Hadi, Pak Passion. Kebetulan lewat, mampir dulu. Ada urusan. Masuk aja. Ngomong di dalam, berdiri di depan pintu tuh nggak enak dilihat. Shenggong, hari ini gue datang, mau ngomong sama lo soal proyek Simpang Yuejiang. Emang ada hubungannya sama gue? Asal lo mau terima jadi kepala insinyur Simpang Yuejiang, gaji lo ganda, Provinsi Jiangsu, pendaftaran toko utama konstruksi, grup prioritasin lo, bonus kinerja dikasih maksimal, nggak ada batas atas. Terus, bagi hasil manajemen tahun ini, gue kasih lo 6 juta. Pak Lin udah selesai ngomong. Loh, bukannya Pak Lin pernah bilang, tanpa gue Shen Heng, Changlan Construction tetap jadi perusahaan konstruksi kelas atas. Gue udah bilang dari dulu, gue nggak mau kerja keras lagi, gue cuma mau pulang tepat waktu. Nemenin anak ngerjain PR, nemenin istri gue makan hangat. Shen Heng, lo jangan lupa. Lo itu dididik sama grup. Pak, gue nggak lupa, makanya 8 tahun ini yang harus gue bayar udah gue lunasin. Kalau nggak ada Changlan Construction, lo sekarang masih jadi anak magang yang angkat batu bata di proyek. Gue udah kasih grup laba lebih 1,2 miliar yang harus dibayar. Udah lama gue lunasin. Lo jangan nggak tahu diri. Gue bilang ya, di lingkaran konstruksi Provinsi Jiangsu, gue yang pegang kendali. Kalau hari ini lo nggak mau ambil proyek ini,
Kedepannya jangan harap bisa bertahan di industri ini. Weh, kalau hari ini lo nggak mau ambil proyek ini, kedepannya jangan harap bisa bertahan di industri ini. Ya udah, silakan aja, coba. Patau. Pak Lin, wah Pak sibuk banget ya, kok bisa kesini? Kebetulan, gue mau kunjungi teman. Kayaknya Pak Lin juga kenal dengan Shen Heng. Ada masalah. Kemampuan teknis Pak Shen diakui semua orang di industri. Kami Zhong Shui Jiantu dengan tulus mau ngajak dia gabung, pimpin proyek hub lintas sungai, riset teknis proyek sejenis. Kenapa? Zhong Shui Jiantu udah nggak ada orang ya, sampai rebutan orang ke Changlan Construction kita. Nggak usah buang tenaga, Shen Heng itu anak didik aku dari nol. Dia nggak mungkin ikut kamu. Panjang gak tangan? Lihat dari keseriusan, nggak kayak sebagian orang. Orangnya datang, bawaannya juga datang. Tetap aja nggak bisa ngerayu orang. Pak Lin, ada satu hal yang mau aku sampaikan. Kata-kata kamu dulu itu aku ingat banget. Yang bisa dikerjain, insinyur proyek prioritas. Banyak banget di mana-mana. Waktu itu aku mikir, orang yang ngomong gitu, entah dia bodoh, sekarang kelihatan dua-duanya. Oh iya, tawaran yang aku kasih. Lebih banyak 1-0 dari kamu, Pak Lin pulang. Bisa lapor ke direktur. Belum. Ah, shit. Ini lu Zhong Shui Jiantou. Lao Zekian, tadi siang aku udah kirim SMS. Pak tahu, udah semalam begini. Ya, agak malam. Tapi kalau siang Bapak lagi kerja. Jadi terpaksa ganggu malam-malam. Bukan barang mahal, cuma undangan. Bapak lihat dulu aja, nggak usah buru-buru. Kita nggak kekurangan kepala teknisi. Yang kita butuh orang yang sanggup pikul proyek hub lintas sungai. Kami udah riset soal Bapak. Bapak nggak mau ambil proyek prioritas. Bukan karena nggak sanggup, tapi karena nggak mau dipakai kayak barang sekali pakai lagi. Datang ke Zhong Shui Jiantou, Bapak nggak diwajibin nempel di lapangan. Cuma fokus pimpin riset teknologi inti, sama kontrol teknis proyek prioritas. Jam masuk pulang bebas, Bapak yang tentuin sendiri. Gaji tahunan 800 juta. Syarat lainnya, nanti aja setelah Bapak baca undangannya aku taruh di depan pintu Bapak. Nggak usah nonton malam ini juga nggak apa-apa, besok nonton juga nggak apa-apa. Pak tahu, Bapak datang ke sini cuma buat ngasih amplop. Angkan, kalau aku nggak datang, Bapak mana tahu. Zhong Shui Jiantou beneran serius. Kami tunggu Bapak pertimbangkan. Kapan aja boleh datang. Bang Shen. Ini jadwal penempatan baru dari Pak Lin. Mulai minggu ini, 7 hari seminggu di proyek. Akhir pekan full buat technical briefing. Tunjangan penempatannya mana? Nggak disebut. Uang lemburnya juga nggak disebut. Kerjaan yang di luar, isi kontrak kerja. Aku nggak mau terima. Bang Shen, ini Pak Lin yang langsung yang nentuin. Pak Lin emangnya bisa lebih gede dari undang-undang ketenaga kerjaan. Bang Shen, terima pemberitahuan dari Pak Lin. Minggu ini bakal ada audit ketat. Semua proposal teknis proyek, sama catatan gambar. Sekarang dicek semua punya lo 6 bulan terakhir. Semua proposal sama gambar. Kalau ada satu aja salah, langsung dikasih sanksi berat. Silakan aja dicek. Ini gimana mau dicek? Semuanya rapi dan lengkap. Nggak tahu deh, cari-cari kesalahan kecil pun harus tetap dicari. Ketemu nggak? Dasar sampah. Semuanya sampah. Malin, dari bagian quality control bilang proposalnya Shen Heng, emang nggak ada cacatnya, catatan tanda tangannya, lebih lengkap dari arsip kantor. Ya cari yang lain aja. Catatan absen sama serah terima. Jam pulang kunci pintu. Masa dia nggak ada salahnya sama sekali? Absennya nggak ada masalah. Catatan serah terimanya juga lengkap. Kunci pintu on time. Itu kan aturan perusahaan, nggak melanggar. Aku nggak percaya nggak bisa bikin dia tunduk. Aku langsung tunjuk aja dia. Masa dia berani ngelawan? Pak Lin, ini kan gak lewat persetujuan dia. Gimana kalau dia ribut? Dan siapa yang minta pendapat lo? Nggak tahu malu banget. Ini mah jelas-jelas ngerampok. Bang Shen udah nolak 800 kali. Lin Zongyuan malah langsung bikin beras jadi nasi. Saya dengan ini menyatakan, nggak pernah setuju menjabat jabatan apapun di proyek Yue Jianghe. Penunjukan itu nggak ada tanda tangan saya. Itu tindakan sepihak yang nggak sah. Semua yang di luar kontrak, penugasan kerja, saya tolak semuanya. Bang Shen, kamu mau ngapain sih? Mereka banyak dan kuat, kamu nggak bakal menang. Gak menang pun harus lawan. Di sini ada semua catatan pelanggaran mereka. Selama 8 tahun ini, aku mau semua orang lihat yang namanya kepentingan besar mereka. Itu sebenarnya apa? Aku ke pengawas ketenaga kerjaan. Loh. Aku ke pengawas ketenaga. Nih perbuatanmu. Pengawas ketenaga kerjaan nyari aku, Shen Heng lapor pakai nama asli, sekarang satu provinsi udah tahu. Perusahaan kita Changlan Construction, nindas para insinyur. Yuezhang Hub itu proyek apa? Itu biji mata provinsi, itu nyawa kita. Investasi strategis 2 miliar dari BUMN, sebentar lagi mau due diligence. Kamu di saat genting begini, bikin masalah buat aku. Kalau investasinya batal,
Perpanjangan izin bata. Aku usir kamu dari lingkaran konstruksi Jiangshua. Seumur hidup kamu nggak bakal bisa angkat muka. Aku cuma mau maksa dia ambil proyek itu. Kamu malah bikin dia lapor. Kamu kira kamu lagi ngerjain Shen Heng? Kamu lagi ngancurin mata pencaharian seluruh Changlan Construction? Sekarang juga, cabut semua penunjukan ngawur itu, berani macam-macam lagi. Aku pecat kamu duluan. Shen Heng, kamu tunggu aja. Tak akan selesai segini doang. Masalah Yue Jianghao. Hancur total di tangan Shen Heng sendirian. Sekarang seluruh grup lagi. Nonton kita jadi bahan ketawaan. Oh kan, sekarang bukan waktunya nyari siapa yang salah. Dia balik pikiran. Dia cuma ngandelin keahlian teknisnya. Sengaja nahan-nahan grup. Ngadepin orang kayak gini, emang harus pakai cara keras. Mulai hari ini, seluruh grup, semua karyawan teknis dan proyek wajib hadir di lapangan minimal 28 hari per bulan. Akhir pekan wajib ikut inspeksi proyek. HP 124 jam standby. Pahlin, apa nggak kelewat keras ini? Engineer lapangan aja udah kerja nonstop. Pak Wakil, ini lagi masa kritis. Shen Heng duluan yang bikin aturan sendiri. Ngehancurin budaya kerja di seluruh grup. Kalau nggak diperketat, proyek Yue Jianghao nggak bakal pernah jalan. Kalau nggak dikelola dengan tegas, proyek Yue Jianghao emang nggak bakal bisa maju. Ya udah, ikut keputusan lo. Semuanya demi Yue Jianghao. Lin Zongyuan tuh edan bener. Lembo tiap hari siapa yang tahan sih? Iya tuh, Pak Lin sendiri tiap hari, jam 5:30 udah kabur. Kita malah disuruh begadang terus. Dia dapat dividen miliaran. Kita malah uang lembur aja nggak dapat, Pak. Shen Heng, sekarang lihat aja lo masih bisa sombong nggak? Aku duluan ya. Sampai ketemu besok. Shen Heng beneran berani pergi dan Udah deh diem, muka Pak Lin udah hitam. Shen Heng, berhenti. Peraturan baru aja mulai hari ini. Lo yang pertama langgar, masih ada nggak sih rasa hormat lo ke aturan perusahaan? Masih ada nggak lo nganggep aku selaku General Manager Pusat Manajemen Proyek? proyek yang aku pegang. Semua rencana teknis udah ditandatangani dan ditetapkan. Jadwal progres juga udah disebar ke semua tim kerja di lapangan. Soal jam pulang itu hak aku. Nggak ada yang bisa ngatur. Lo tuh gaya bicara kayak gimana sih? Ini tuh lo terang-terangan tentang manajemen. Aku bakal potong seluruh kinerja lo bulan ini dan kasih peringatan resmi ke seluruh grup. Terserah lo aja. Lihat apa sih? Pada bengong semua ya? Balik ke tempat duduk kalian semua. Kerjaan aku udah beres semua. Nongkrong di sini juga percuma. Aku pulang. Kerjaan aku juga udah kelar. Yang harus disetor udah disetor semua. Aku juga pergi. Kalian berani, semuanya balik ke sini. Aku ngomong pasti ku tepatin. Siapa yang berani pergi, langsung ku suruh HR pecat kalian semua. Kalian semua udah nggak bener. Pekat aja. Silakan. Kerja di sini banting tulang. Mending cari tempat yang bisa pulang tepat waktu. Kalau emang hebat, lu sendiri yang kerjain semua proyek. Cuma bisa pamer kuasa di sini. Shen Heng, begitu dia pergi, semua orang ikut pergi, peraturan baruku jadi sampah total. Ming, coba lihat ulah kamu. Sekarang seluruh grup pada kacau balau. Aku suruh kamu pegang proyek, bukan buat bikin orang kabur semua. Wakil Direktur, aku juga lagi nertibin aturan. Mereka udah keterlaluan banget. Langsung hentikan peraturan baru yang nggak jelas itu. Kalau berani bikin masalah lagi, jabatan direktur utama kamu nggak usah pegang lagi. Pak Lin, tahu sekian di kafe bawah kantor. Ketemu Shen Heng. Ngobrol hampir 2 jam. Tahu sekian. Dia berani banget. Rekrut orang di depan mata aku. Pak Lin, terus kita gimana sekarang? Shen Heng itu orangnya nggak bisa dibujuk atau diancam. Kalau dia nggak mau dibujuk, ya udah aku bikin dia Maksud papa? Shen Heng kan katanya nggak takut. Dia pikir dia aman kan? Kalau dia emang mau pergi, jangan salahin aku nggak sopan. Menyeimbangkan sumber daya teknis dan mengasah kemampuan inti setelah keputusan rapat grup. Proyek penyelesaian renovasi Kota Timur dan proyek jembatan layang Kota Utara yang mangkrak diserahkan sepenuhnya ke Shen Heng dari Departemen Teknis. 2 proyek ini udah mangkrak 2 tahun. Rugi hampir 30 miliar. Siapa yang pegang pasti mati. Palin, 2 proyek ini, tingkat kesulitan teknisnya kebangetan dan nggak ada dandanan. Shen Heng itu mumpuni. Cuma dia yang bisa ngerjain proyek seberat ini, dalam 6 bulan harus balik modal. Serah terima selesai. Kualitas harus tembus standar provinsi. Kalau nggak selesai, dicatat pelanggaran berat karena nggak kompeten, dicabut selamanya, hak daftar program talenta utama. Aku bisa ambil 2 proyek ini. Bagus. Pantesan jadi andalan teknis grup. Tapi aku ada syarat. Selama proses konstruksi, pusat manajemen proyek, dan bagian administrasi, nggak boleh campur tangan keputusan teknis aku. Dan jadwal pengerjaan, nggak boleh ganggu jam kerja aku. Rapat yang nggak jelas.
Kalau aku bisa, balik modal tepat waktu. Dan tembus standar provinsi, grup harus kasih Proven Idah dari profit 2 proyek ini sebagai bonus khusus tim teknis. Masukin ke kontrak. Kamu. Tadi Pak Lin bilang, cuman aku yang bisa beresin proyek bermasalah ini. Kan emang cuman aku, syarat aku. Nggak berlebihan kan? Pak Lin, iyain aja dulu. Lagian proyeknya udah berantakan gini. Dia mustahil bisa beresin. Nanti syaratnya otomatis batal, dan salahnya bisa dilimpahin semua ke dia. Nggak masalah. Nah, aku setuju. Asal kamu bisa beresin proyeknya, Mas cuma ikut kamu. Gitu, tolong Pak Lin. Tanda tangani perjanjian ini hari ini. Stempel terus kirim ke bagian teknis. Pak Lin, 2 proyek mangkrak sama proyek renovasi kota. Udah dilaporin buat inspeksi khusus. Aku udah kasih tahu, lebih dari 20 pimpinan perusahaan konstruksi seprovinsi. Mereka semua bakal nonton. Nonton doang nggak cukup. Lokasi bocoran. Orang asosiasi industri, bilang aja Shen Heng, penghargaan Golden Ding dan Golden Cell sebelumnya, tuh semua karena rebut proyek bagus dan numpukin sumber daya, dia nggak bisa nanganin proyek mangkrak. Ini, saatnya dia kebongkar. Belum. Ini saatnya dia kebongkar. Pak Wang, Shen Heng pakai proyek kalian buat jadi kelinci percobaan, nggak diurus dengan benar. Kalau kalian mogok kerja dan bikin ribut, grup pasti bakal ganti dia. Nanti uang proyek, gue kasih prioritas buat kalian. Kali ini, lo harus menang. Injak, Shen Heng. Tenang Pak Lin, gue pastiin dia bakal di depan semua rekan sejawat seprovinsi. Nggak bisa angkat muka. Pak Shen, bukan kami nggak percaya sama Bapak. Proyek ini udah berantakan 2 tahun, ganti 3 kali orang, enak aja lo, Shen Heng. Ternyata lo pakai kami buat percobaan, nggak ada niat mau kerja bener. Para subkontraktor ini kan udah pengalaman. Kalau belum pegang duit beneran, siapa yang mau dengerin orang culun kayak dia? Emang Pak Lin paling jago, udah kasih angin duluan ke mereka. Nanti kalau Shen Heng udah kepepet, Bapak tinggal muncul beresin semuanya. Nanti semua orang pasti ingat kebaikan Bapak. Begitu dia gagal di 2 proyek ini, lihat aja Tao Zikian. Masih mau pakai dia nggak? Power. Yang Bapak bilang percobaan itu, di bagian yang mana maksudnya? Iya bener tuh, kalian perusahaan gede. Nganggap kami tikus lap, rencana diubah-ubah terus, duit ditahan nggak dibayar. Jadi Bapak datang hari ini, mau nyelesain masalah atau mau cari ribut? Pokoknya gue lihat lo nggak ada niat baik. Tolong. Gue nggak bakal buka rapat besar, dan nggak bikin janji. Semuanya ikut gue. Dengerin 1 kali penjelasan teknis. Kalau bisa ngerti dan bisa dikerjain, kita lanjut kerja. Perkuatan struktur yang mangkrak, nggak perlu bongkar tembok seluruhnya. Cukup ke titik ini. Tanam saat karbon, perbaikan pipa bawah tanah, dibagi 3 segmen dikerjain barengan. Setiap bagian tanggung jawabnya jelas ke orangnya masing-masing. Nggak perlu lembur begadang ngejar target. 20 hari udah bisa kelar. Pak Ali, Coba jelasin langkah perkuatan tadi. Langkah pertama apa? Pertama ukur daya dukung tembok, terus bor lubang dan tanam besi angkur. Pak Shen, maaf, kita salah sangka sama Bapak. Mulai sekarang Bapak bilang gimana cara, kita ikutin aja, nggak bakal ragu-ragu. Gila, Pak Lin beneran bisa nundukin mereka semua. Beresin suara lo. Itu cuma modal omongan doang. Sekarang saya umumkan hasil inspeksi khusus kali ini. Peringkat pertama gabungan. Proyek penyelesaian renovasi Kota Timur, proyek macet flyover utara kota. Penanggung jawab, Shen Heng. 2 proyek dalam 6 bulan berhasil balik dari rugi. Jadi untung. Selesai uji terima 15 hari lebih cepat. Skor kualitas pekerjaan 98,7. Peringkat pertama seprovinsi periode yang sama. Tingkat efisiensi biaya 12,3%. Pak Shen, selamat. Proyek macet bisa dibikin sebagus ini. Cuma satu-satunya di seluruh provinsi, makasih. Ini hasil kerja bareng tim. Hebat banget Pak Shen. Dulu emang nggak salah lihat orang. Pak Lin, dia beneran berhasil? Diam. Peringkat terakhir gabungan. Proyek pembaruan kota, Changlan Construction. Penanggung jawab, Lu Jiaming. Keterlambatan proyek 3,5 bulan. Kerugian membengkak jadi 32 miliar. Ada potensi bahaya kualitas yang serius. Ditegur resmi seprovinsi. Katanya proyek ini dipegang orang kepercayaan Lin Zongyuan. Rugi lebih dari 30 miliar. Pak Shen bisa bikin proyek macet, jadi juara 1 seprovinsi. Lin Zongyuan mereka malah bikin proyeknya jadi juara terakhir. Pak Li, gue hancur. Duduk yang bener. Berani ngomong 1 kata lagi. Syarik, dia usir sekarang juga. Keluar dari Changlan Construction. Pak Shen, keren banget. Juara 1 2 proyek mangkrak itu, kita semua bilang udah nggak ada harapan, lu mati-matian bisa nyelamatin. Bukan cuma aku sendiri yang nyelamatin, berkat kerja keras kita semua. Parameter ini harus disesuaikan sama dinding, kapasitas beban aktualnya, tabel perhitungan lengkapnya. Aku kirim ke grup departemen, kalian cek bareng-bareng. Kalau
ada yang nggak ngerti tanya aja kapan aja. Iya, Departemen Teknik. Jadwal inspeksi minggu depan. Siapa yang belum ngumpulin? Ya. Kemari dulu. Aku ada rapat mendadak. Sebentar, aku lagi cocokin sama Pak Shen. Parameter penutup jembatan layang utara kota. Pak Wang, lu pasti nggak sibuk kan? Langsung ke sini. Aduh, aku harus buru-buru. Cetak tabel perhitungan yang barusan dikirim Pak Shen. Semua orang nungguin ini. Oke, bagus banget. Kalian semua masih ada nggak sih? Aku ini direktur utamanya Pak Lin. Gimana kalau kita pulang duluan? Ayo. Pantesan. Dulu, dia seenaknya nyuruh-nyuruh karena jabatannya. Sekarang nggak ada yang mau nurutin dia lagi. Mulai sekarang. Kita ikut Pak Shen aja, kerja teknis yang bener. Nggak usah repot ngurusin hal-hal nggak guna. Rapat-rapat nggak jelas. Gas, kerja. Aku nggak rela. Kenapa aku harus kalah sama orang yang cuma bisa gambar doang? Dia bikin aku susah. Biar seluruh Changlan Construction. Ikut mati sama aku. Lu kirim surat resmi sekarang juga. Pak Lin. Kirim ke perusahaan konstruksi yang jadi saingan kita. Nggak peduli lu nulis apa. Bikin mereka ikut tanda tangan komplain bareng. Minta kantor pusat proyek Yuejiang langsung hentikan semua proyek Shenheng. Inspeksi menyeluruh soal bahaya keselamatan. Proyek Shenheng itu baru aja dapat juara 1 seprovinsi. Tim ahli aja udah ngakuin. Metode konstruksinya nggak akan ada yang percaya. Lu tuh bodoh banget sih. Begitu tim pemeriksa masuk, Progres Yuejiang pasti ketunda sampai investasi BUMN 2 miliar itu batal. Nanti Shenheng mau jadi jabatan kepala teknisnya. Terus, lu sekarang telepon semua subkontraktor sama supplier material. bilang aja Shenheng udah tanda tangan kontrak sama Zhongshui Jiantu. Besok dia langsung mundur. Changlan Construction sebentar lagi bakal bangkrut, dilikuidasi. Kalau sekarang nggak ambil duit, nanti 1 sen pun nggak bakal dapet. Kalau sekarang nggak ambil duit, nanti 1 sen pun nggak bakal dapet. Bos Lin, nggak bisa gini caranya. Kalau sampai rame begini, supplier pasti bakal pada datang kerumunin nutup pintu. Bank juga bakal narik pinjaman lebih awal. Nanti seluruh grup benar-benar bakal ambruk. Kita juga ikut kena, bos. Ambruk juga nggak apa-apa. Fu Chenggi mau lindungin Shenheng, lindungin Changlan. Justru gue pengen hancurin semua ini. Ya mereka semua ikut gue masuk neraka. Urusan ini kalau lu beresin, nanti setelah rame-ramenya reda, gue bawa lu ke perusahaan lain. Dan ya, setelah aku tetap enak hidup lu. Tapi kalau lu berani gagal, nggak cuma bikin lu nggak bisa berkarir di dunia konstruksi, gue juga bikin keluarga lu nggak tenang. Ngerti, bos. Gue kerjain sekarang. Shenhen. Kita lihat aja nanti. Bos Lin, beres surat pengaduan sama surat protes gabungan dari perusahaan konstruksi provinsi udah tepat waktu sampai ke meja kantor pusat proyek Yuejiang. Mereka di sana gimana reaksinya? Mereka langsung mukul meja, bilangnya ini keterlaluan banget. Langsung bentuk tim pemeriksa khusus. Pagi ini juga langsung masuk ke Changlan Construction. Perpanjangan izin kualifikasi khusus Changlan dah resmi dihentiin sementara. Shenheng. Fu Chengye, kalian juga kena batunya sekarang. Kulihat kalian masih bisa sombong nggak? Terus apalagi, Bapak minta aku bocorin surat tawaran kerja dari Zhongshui Jiantu itu, subcontractor. Semalam aku langsung kirim. Bapak lihat deh pagi ini. Depan gerbang grup. Udah diblokir puluhan truk. Justru itu yang aku mau. Makin kacau makin bagus. Tapi Pak Lin, masalah ini kegedean. Kalau sampai grupnya bangkrut, kita juga nggak dapat untung apa-apa. Untung, aku sekarang nggak butuh untung. Yang aku mau balas dendam. Aku diinjak-injak sama Shenheng, si kutu buku yang cuma bisa gambar. Aku udah nggak punya apa-apa. Jadi apalagi yang aku takutin? Pak Wakil, nggak enak nih. Tim audit dari kantor pusat proyek Yuejiang udah di jalan. Apa? Tim audit dari kantor pusat proyek Yuejiang udah di jalan. Perpanjangan izin kualifikasi khusus dihentiin sementara. Depan gerbang diblokir pemasok. Bank juga nelpon. Mau narik pinjaman lebih awal. Lin Song Yuan itu orang gila. Dia beneran mau hancurin Changlan Construction. Yang Shin Gong, kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi, Changlan Construction beneran habis. Apapun syaratmu, aku penuhi, aku bisa tinggal. Aku juga bisa beresin semua kekacauan yang ada sekarang. Menenangkan pemasok yang demo menghadapi audit dari bagian pengawas Yuejiang, PGU. Tapi yang aku mau adalah wewenang reformasi total. Mulai hari ini, jalur teknis, kepegawaian, anggaran, wewenang pengambilan keputusan proyek semuanya jadi milikku. Lin Song Yuan harus dipecat. Semua manajemen yang ikut bikin keributan, dikeluarin semua. Aku mau semua insinyur yang beneran kerja keras dapat gaji yang layak. Hidup dengan martabat. Bayar lunas uang proyek, kembalikan hasil keringat kami. Shenheng mau pindah kerja kan? Kalau sekarang nggak ambil duitnya, nanti 1 sen pun nggak bakal dapat.
Shen Heng, kamu masih tegak muncul ke sini? Dengar-dengar kamu udah terima tawaran dari Zhong Sui Jian tu. Gaji 200 juta per tahun. Besioknya udah mau cabut, kamu tinggal tepuk tangan pergi. Uang kami mau minta ke siapa? Hari ini kamu harus kasih jawaban. Semuanya tenang dulu. Soal uang proyek. Jangan percaya omongannya dia. Dia udah terima uang rumah dari Zhong Sui 500 juta. Dari dulu udah nggak peduli mau mati hidup kita. Keiwa, kalian jangan asal mukul orang. Pak Shen nggak pernah ngecewain siapapun. Proyek-proyek yang terbengkalai itu, semuanya diselamatin sama Pak Shen. Aku ngerti susahnya kalian semua. Kasih aku 1 jam, aku mau ketemu Dewan Direksi buat negosiasi. 1 jam lagi, pasti aku kasih kalian semua jawaban yang jelas. Oke, kami tunggu 1 jam. Kalau berani main-main, hari ini kami langsung serbu masuk. Dapat laporan resmi dari masyarakat. Sekarang lagi diadain pemeriksaan menyeluruh ke grup. Mulai hari ini, peninjauan ulang izin kualifikasi khusus. Samlan Construction dihentiin sementara. Kalau ketahuan langgar aturan, 5 tahun nggak boleh ngajuin lagi. Pak Fu, ada kabar buruk. Direktur Utama Zhong Sui Jian tu, Tao Zekian, bawa kepala pengawas proyek Yue Jiang, Sun Weigo, datang. Udah nunggu di ruang tamu. Katanya mau bahas soal pengalihan hak kerja sama Yue Jiang. Hup. Hanker, Semuanya hancur. Pak Fu, kita langsung aja. Selama Pak Shen setuju, semua prosedurnya bisa beres cepat. Proyeknya langsung dialihin ke Zhong Sui Jianto yang pegang. Sikap pemerintah provinsi udah jelas. Yue Jiang Hub cuman mau sama Pak Shen. Dia pindah kemana? Proyeknya ikut ke sana. Investasi BUMN 2 miliar. Sudah ikut proyeknya. Ini laporan pemeriksaan. 2 proyek yang aku tangani 6 bulan terakhir. Peringkat inspeksi provinsi. Ada juga surat terima kasih resmi dari pihak klien. Ini dari Zhong Sui Jianto. Surat penawaran kerja buat aku. Gaji setahun 2 miliar. Tunjangan rumah 5 miliar. Sampai sekarang aku nggak pernah ambil uang ekstra. Dari grup juga nggak pernah tanda tangan janji. Apapun yang melanggar aturan. Semua fitnah itu cuma omong kosong. Aku juga nggak perlu pamer kemampuan. Lihat aja hasil proyeknya. Lihat pengakuan dari rekan sejawat. Udah cukup. Materi-materi ini udah cukup buat buktiin. Laporannya nggak benar. Sistem manajemen proyek Pak Shen layak jadi contoh buat semua perusahaan konstruksi seprovinsi. Pemeriksaan pelanggaran kali ini dihentikan. Kok bisa? Belum? Jangan dengerin omongannya. Omong kosong. Dia cuma mau ngulur waktu. Kalau dia kabur, kita minta uang ke siapa? Pertama, kalau aku tetap di sini, aku yang pimpin. Semua proyek grup, pengendalian biaya dan pembayaran. Jamin semua pembayaran proyek yang sah. Dibayar lunas sesuai jadwal. Nggak akan nunggak. Kedua, syarat aku bertahan adalah grup harus reformasi total. Hapus semua kerja sia-sia yang nggak efisien. Biar dana proyek. Semuanya dipakai buat konstruksi dan pembayaran. Ketiga, kalau aku pergi, aku juga bakal ninggalin buat Changlan Construction. Rencana penyelesaian proyek yang lengkap. Akan mudah pembayaran ke supplier manapun. Omongan kamu bisa dipegang nggak? Aku Shen Heng udah 8 tahun di dunia konstruksi. Semua orang tahu karakter aku Shen Heng kayak gimana. Hari ini Dewan Direksi langsung voting soal rencana reformasi. Begitu hasilnya keluar, aku langsung kasih tahu kalian semua. Kami percaya sama Pak Shen. Kami tunggu di sini aja hasilnya. Aku kasih kalian 2 pilihan. Pilihan 1, Dewan Direksi setujui rencana reformasi dengan suara bulat. Kasih aku wewenang penuh buat reformasi, aku langsung bertahan di sini, ambil jabatan kepala insinyur Yue Jiang Hub, pihak klien pertahanin proyeknya. Izin kualifikasi khusus diperpanjang, tetap aman, investasi strategis 2 miliar masuk. Pilihan 2, kalau rencananya nggak disetujui, aku langsung tanda tangan kontrak sama Zhong Sui Jianto, Hub Yue Jiang dialihkan ke usaha patung. Perpanjangan sertifikasi kelas khusus batal total, semua konsekuensinya ditanggung Dewan Direksi sendiri. Aku setuju. Dulu waktu pondasi CBD Selatan Kota turun, itu karena Shen Heng nggak tidur, jaga di lokasi. Kalau nggak ada dia, grup ini udah bubar dari dulu. Aku juga setuju dari sisi bisnis, kalau nggak ada Shen Heng. Itu Hub Yue Jiang gagal, investasi 2 miliar melayang, sertifikasi kelas khusus juga nggak bakal bertahan. Kita para direktur ini, pada akhirnya semua bakal makan angin, cuma dengan mempertahankan Pak Shen. Baru bisa mempertahankan hati orang-orang? Grup baru punya masa depan? Walaupun nggak berhasil merekrutnya, tapi kita bisa kerja sama. Zhong Sui Jianto, sama lembaga riset teknologi yang kamu pimpin, bersama bangun pusat riset dan pelatihan teknologi infrastruktur provinsi. Kerjasamanya lancar ya. Oh Pak Fu, tolong selamatkan aku. Aku udah ikut Bapak belasan tahun, walaupun nggak ada prestasi. Setidaknya ada jeripayakan. Aku cuma hilaf sesaat. Beri aku 1 kesempatan lagi. Lin Zong Yuan, kamu mengada-ada, laporan jahat dan hasut pemasok bikin keributan. Ini bikin grup mengalami kerugian yang nggak bisa diperbaiki. Atas nama Dewan Direksi aku umumkan. Mulai hari ini kamu dipecat. Grup akan tempuh jalur hukum, menuntut semua tanggung jawabmu. Kamu masih berani ngomongin jeripayah. Bertahun-tahun ini kamu korupsi berapa banyak? Ngerugiin berapa orang? Kalau nggak ada Pak Shen, kita semua bakal ikut tenggelam gara-gara kamu. Aku nggak rela. Lom. Hari ini, aku duluan. Minta maaf ke semua orang. Bertahun-tahun ini, tim yang namanya keseimbangan. Aku membiarkan angin gak benar itu berkembang bikin sakit hati.
semua saudara yang kerja di lapangan, aku minta maaf ke Pak Shen. Minta maaf ke setiap orang di sini. Hari ini, atas nama Dewan Direksi Grup, aku resmi umumkan 3 keputusan. Keputusan pertama soal mutasi personel, Pusat Manajemen Proyek. Mantan Direktur Utama Lin Songyuan membuat fakta palsu, melaporkan dengan itikat buruk, menghasut pemasok untuk bikin keributan, menyebabkan kerugian yang gak bisa diperbaiki, baik secara ekonomi maupun reputasi grup. Mulai hari ini dipecat. Grup sudah lapor ke polisi, akan dituntut sesuai hukum atas semua tanggung jawabnya, dan mengajukan ke Asosiasi Industri untuk masuk daftar hitam seumur hidup. Fu Chengyi, kamu nggak boleh perlakukan aku kayak gini. Aku udah ngikutin kamu belasan tahun. Xi, mantan manajer proyek pembaruan kota Lu Jieming, kemampuan teknis yang gak memenuhi standar, bikin proyek rugi 32 miliar. Mulai hari ini dipecat. Nggak akan pernah dipakai lagi. Poin kedua, belum. Poin kedua, jalankan sepenuhnya rencana reformasi yang disusun oleh Insinyur Kepala Shen Heng. Rata-rata kinerja insinyur lapangan langsung 2 kali lipat, kontribusi teknis naik ke 85%. Semua formulir non-konstruksi, rapat nggak penting buat penilaian, semua dihapus. Mulai sekarang, siapa pun nggak boleh maksa insinyur lembur. Jam pulang ya pulang. Itu udah wajar banget. Siapa yang berani halangin, langsung dipecat. Akhirnya nggak perlu begadang tiap malam. Nulis laporan. Hore Insinyur Shen. Terakhir, resmi menunjuk Shen Heng sebagai insinyur kepala proyek, hubungan Changlan Yujiang merangkap sebagai penanggung jawab teknis utama grup, semua proyek teknis grup, hal-hal terkait, semuanya diputuskan oleh insinyur kepala Shen. Aku jamin, setiap orang yang benar-benar kerja, pasti dapat gaji yang layak, bisa berdiri tegak dengan bangga, bisa pulang tepat waktu, makan hangat bareng keluarga. Insinyur kepala Shen, sejak Bapak datang, kami nggak perlu lagi begadang semalaman buat ngejar target, rencana konstruksi khusus yang Bapak buat. Bikin setiap tahap, dihitung dengan jelas banget. Kami kerja sesuai jadwal, progres malah jauh lebih cepat dari sebelumnya. Insinyur kepala Shen, pemeriksaan keamanan dan kualitas hari ini, semuanya lulus, nggak ada masalah sama sekali. Dulu, cuma buat nyambut inspeksi aja, udah makan waktu setengah hari. Sekarang semua pemeriksaan digabung jadi seminggu sekali. Ada TJ Pizza, fokus ngurusin teknis. Orang konstruksi emang harusnya waktunya habis di lapangan. Tidak urusan teknis. Asal semua orang kerja dengan baik, bisa pulang tepat waktu. Pulang nemenin istri sama anak. Inspeksi proyek prioritas provinsi kali ini, peringkat 1 gabung. Proyek hubungan Changlan menyeberangi sungai, penanggung jawabnya Shen Heng. Progres proyek unggul 15% dari rencana, 0 kecelakaan keamanan dan kualitas. Hemat biaya 8%, menang telak jadi juara 1 seprovinsi. Model manajemen proyek Pak Shen benar-benar ngehancurin, lingkaran setan kompetisi nggak sehat di industri, kantor pusat proyek lintas sungai mutusin buat nyebarin ke seluruh provinsi, pengalaman reformasi Changlan Construction, biar semua orang konstruksi bisa kerja dengan martabat, hidup dengan tenang. Rapat selesai sampai sini. Pak Shen, makasih ya. Lo yang nyelamatin Changlan Construction, bukan aku yang nyelamatin perusahaan. Orang yang kerja dengan serius, emang pantas dihormati. Ayah, Bintang di sekolah tadi nurut nggak? makanan udah mateng, pulang tinggal makan. Ayo kita pulang.